Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media semuanya, kembali lagi di program Dikma, Dialog Mahasiswa, di mana program Dikma merupakan salah satu program yang ada di Kakak Media, yang mana membahas seputar informasi yang beragam namun juga informatif yang dibarengi oleh seorang narasumber yang merupakan mahasiswa. Nah, di program Dikma kali ini bersama saya Sinta Nurma, kita akan membahas tema yakni pentingnya menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita kali ini, yakni Mbak Niken Agustina. Ya, halo Mbak Niken. Halo Mbak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Iya, apalagi kan sekarang ini di musim hujan dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan begitu ya. Iya, itu juga yang diharapkan untuk pemirsa Kakak Media semuanya. Oke, pemirsa Kakak Media, saya akan memberikan sedikit review, bukan review tapi gambaran terkait apa yang akan kita bahas nantinya mengenai kesehatan mental. Baik, kesehatan mental sangat penting dimiliki oleh seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, di mana seorang mahasiswa diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya yang mana merupakan universitas yang menerima dia untuk menuntut pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, seorang mahasiswa baru diharapkan bisa beradaptasi baik dengan lingkungan, kemudian juga dengan pertemanan, bahkan dengan sistem pembelajaran yang sudah sangat berbeda dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, untuk itu maka diharapkan selalu seorang mahasiswa bisa menjaga kesehatan mentalnya, yang mana seorang remaja diharapkan bisa memberikan karya yang sangat diperlukan untuk masa-masa ke depan, yang itu sangat bergantung dengan mental yang ada di setiap individu seorang mahasiswa. Baik, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama narasumber kita kali ini. Baik pemirsa, langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, Mbak Niken. Oke Mbak Niken, kalau boleh tahu sekarang ini mengambil prodi apa, Mbak? Saya kebetulan mengambil prodi psikologi Islam. Semester 5. Semester 5, sama kita. Kenapa kok mengambil prodi psikologi Islam, Mbak? Karena dulu awalnya karena doktrinan sih Mbak. Dulu itu saya sebagai volunteer di salah satu sekolah alam di Kediri, dan di mana itu para gurunya itu juga mahasiswa psikologi, dan kebetulan kepala sekolahnya juga dosen psikologi sendiri, di mana di situ saya diafirmasi dengan saya dipinjami berbagai buku dan saya baca-baca, dan ternyata saya nyambung dan nyaman, jadinya saya ambil prodi psikologi Islam gitu. Oke, jadi prodi psikologi Islam itu pilihan pertama? Iya, pilihan pertama. Oke, dan bagaimana realita, ekspektasi sama realitanya waktu di perkuliahan pembelajaran tentang prodi psikologi nih, Kak? Dulu itu saya sempat terdoktrin dengan stigma kalau mahasiswa psikologi itu mendapatkan IPK 3,25 itu susah Mbak. Dan ternyata ketika saya menjadi mahasiswa di semester 1 dulu, saya menepis, benar-benar menepis stigma itu, saya mematahkan stigma itu, dan ternyata juga tidak sesulit itu gitu loh. Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau belajar, ternyata juga bisa lebih dari IPK 3,25 itu tadi. Oke, dan kesibukannya Mbak Niken selain kuliah itu apa saja? Kebetulan saya juga mondok dan saya salah satu PPH di organisasi eksternal kampus. Oh, lumayan repot juga ya. Iya. Iya, dan gimana sih Mbak caranya Mbak Niken ini memanage waktu agar semuanya tuh seimbang? Tergantung prioritas sih Mbak. Kalau yang lebih penting di pondok ya saya mendahulukan di pondok. Kalau di organisasi saya juga lebih penting ya saya mendahulukan tanggung jawab saya di situ gitu. Oke. Dan Mbak berbincang mengenai mahasiswa begitu ya, karena mahasiswa itu ada yang bilang nggak terlepas sama yang namanya tugas, namun juga nggak terlepas sama yang namanya malas. Itu gimana menurutnya Mbak Niken? Setuju nggak sih kalau mahasiswa itu malas? Kalau itu tergantung individu Mbak. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara individu satu dengan individu lain. Tapi kalau dari saya sendiri itu kalau malas untuk menugas itu
Enggak sih, karena tujuan awal saya kan di sini mencari ilmu. Jadi ya kalau malas itu sudah menjadi kalau tugas itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau rasa malas itu malah lebih ke berangkat kuliahnya sih, Mbak. Apalagi kan kita di semester 1 sampai 4 kemarin 3 kemarin kan online. Iya. Dan keempat 5 ini kan baru offline. Keempat kemarin masih semangat-semangatnya sih, karena kita baru offline gitu. Tapi di semester 5 ini udah mulai kayak males berangkat, apalagi saya dari pondok itu jalan kaki, jadi belum nanti kalau pulangnya kehujanan, itu yang membuat saya agak males untuk kuliah gitu. Iya sih, apalagi kita kan generasi corona begitu ya. Iya. Lama online, kemudian sekarang ini offline. Tapi emang rasanya tuh kayak udah menjadi tradisi gitu. Kalau kuliah online tuh lebih suka. Kalau Mbak Niken gimana? Lebih suka online atau offline? Saya lebih suka online sih, dimana kayak pembelajarannya biasanya kan via YouTube atau gimana. Itu kan bisa kita pelajari berulang. Jadi ketika kita nggak paham ya kita bisa mengulang lagi gitu loh. Tapi kalau di offline sendiri kan ketika kita lupa atau apa itu tidak ada untuk kita mau belajar lagi gitu loh, Mbak. Bisa sih belajar lagi, kita tanya ke teman-teman atau langsung ke dosen itu bisa, cuma untuk belajar sendiri di pondok atau gimana itu agak sulit. Iya sih, bener. Mbak, kan ini Mbak Niken jadi mahasiswa, kemudian juga ikut organisasi begitu. Kan biasanya kalau banyak kegiatan, apalagi kalau organisasi kan biasanya kepanitiaan begitu ya. Kan pastinya juga kadang itu capek, apalagi capek pikiran. Nah, capek pikiran itu bisa nggak sih Mbak mengganggu kesehatan mental? Bisa sih, Mbak. Itu kan capek bisa mempengaruhi mood. Jadi kalau kita capek biasanya mood kita juga buruk. Jadi kalau kita ketemu orang itu juga kita nggak mood kayak gitu. Itu mempengaruhi banget. Mempengaruhi begitu ya. Nah, untuk mengatasi mood kita tuh gimana sih? Atau memang harus istirahat dulu deh, kita nggak mikirin tugas dulu, atau memang ngerjain pelan-pelan, atau cari sesuatu yang menghibur kita, atau gimana? Bisa berhenti dulu, Mbak. Bisa berhenti dulu, kita netralkan emosi kita, kita netralkan mood kita, baru nanti kita mulai lagi gitu. Kalau biasanya kalau lagi nggak mood itu aku menawar diri sendiri, apa yang saya inginkan gitu. Jadi kalau semisal saya capek ya saya istirahat dulu, nanti setelah istirahat ya saya akan beraktivitas normal kembali gitu. Oke, berarti lebih ke menawari diri sendiri ya, pinginnya ngapain dulu. Soalnya memang bener-bener kalau biasanya dipaksakan tuh jadinya kayak pikiran tuh ini sendiri gitu loh, bedrek sendiri gitu loh rasanya. Jadi kayak tertekan gitu ya. Berarti harus mengenali diri sendiri, inginnya tuh lihat dulu atau gimana gitu ya. Dan sebagai remaja tuh apakah rentan mengalami gangguan mental, Mbak? Rentan sih, Mbak, karena tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh di usia mulai memasuki fase quarter life crisis, di mana usia itu kita itu mulai bingung gitu loh, Mbak. Kita mulai bingung, kita mulai galau, cemas dengan ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan di fase ini biasanya rentan waktunya itu di usia 18 sampai 30 tahun. Jadi kita mulai di situ kayak galau tapi nggak tahu yang digalauin apa kayak gitu loh. Oh gitu, iya. Karena biasanya sebagai mahasiswa sendiri itu kan kayak ada rasa takut nanti kalau lulus mau jadi apa, mau kerja apa gitu. Itu juga mempengaruhi, Mbak? Iya, itu kan masuk di itu tadi quarter life crisis, kita bingung gitu. Oke, terus yang harus kita lakuin gimana? Mengubah mindset kita ataukah dengan tindakan kita? Menambah skill aja sih. Menambah skill, menambah literasi, kita maksimalkan di perkuliahan bagaimana kita benar-benar nanti kalau kita sudah lulus kita punya skill yang mewadai kita untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Oke, Mbak. Kan menjadi mahasiswa tuh kita keluar dari daerah tempat tinggal kita gitu ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru. Terus itu mempengaruhi kesehatan mental kita nggak? Apalagi mungkin kalau ada masalah dengan teman atau bahkan dengan pasangan. Yang mempengaruhi mood juga sih itu, Mbak. Jadi kalau mood kita buruk kan kita juga tidak melakukan sesuatu dengan maksimal kayak gitu. Jadi kayak kita marah-marah nggak jelas kayak gitu. Kayak tambah rasa malas. Misal
ada masalah dengan teman di kampus, apalagi itu nanti membuat kita kalau berangkat ke kampus itu jadi malas ketemu ini, malas ketemu itu gitu. Berarti pembelajaran sendiri juga kurang maksimal Mbak ya, ilmu yang kita dapat. Baik Mbak Niken, sebenarnya mental health itu apa? Mungkin bisa dijelaskan ya? Mental health itu sendiri kan dari bahasa Inggris Mbak. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kesehatan mental. Namun secara istilah ini kesehatan mental ini lebih cenderung di mental hygiene. Terus bedanya mental health sama mental hygiene itu apa? Bedanya itu di pengertiannya sebenarnya sama sih Mbak, sama-sama kesehatan jiwa. Namun kalau yang di mental health sendiri itu lebih ke pengertiannya itu mengandung stagnan, jadi dia berhenti, jadi tidak ada perubahan. Sedangkan mental hygiene itu adanya perubahan, adanya upaya untuk berubah untuk lebih baik gitu. Dan itu untuk mahasiswa yang mengalami mental yang down, itu sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih Mbak, atau mentalnya bisa dinaikin kembali? Tergantung sih Mbak, downnya ini karena apa, karena faktor apa. Dan pun kita tidak bisa mengetahui masalah apa yang dimiliki seseorang kalau dia tidak cerita. Jadi paling enggak kalau dia cerita baru kita tahu mental down-nya itu di apa dan bagaimana cara kita menanganinya. Bukan kita sih, lebih ke nanti kita arahkan ke yang lebih profesional gitu. Berarti poinnya harus berbicara dulu ya, harus speak up dulu. Iya. Dan itu juga ada hubungannya dengan kasus bullying begitu Mbak? Iya. Itu bagaimana? Seberapa pengaruh sih bullying dan yang korban bullying begitu ya, itu mentalnya tuh seberapa terguncang dengan kasus bullying, atau setiap orang itu beda-beda menyikapi bullying tersebut? Iya, setiap orang itu beda-beda kan. Bullying juga ada beberapa macam ya Mbak. Ada bullying secara fisik, verbal, perkataan, ada sosial, dan ada cyber. Kalau di fisik itu lebih kayak kita menendang, memukul kayak gitu. Terus kalau yang di cyber itu yang sekarang kita temui banyak banget di sosial media maupun TikTok, Instagram, kayak kita menghujat orang, ketikan-ketikan jahat yang diterima orang lain, itu kan juga termasuk bullying. Kalau yang di sosial pun lebih ke bagaimana seseorang itu mempengaruhi individu lain untuk membenci satu orang kayak gitu loh Mbak. Jadi kayak jadi kita merasa tidak punya teman gitu loh. Jadi satu orang mempengaruhi banyak orang untuk membenci satu orang itu tadi. Dan praktiknya di kehidupan kita sekarang ini tuh, praktik bullying tuh menurut Mbak Niken tuh kayak gimana? Banyak banget sih Mbak, apalagi kita kan di lingkungan kampus ya. Gimana di situ kan juga banyak circle-circlean. Jadi kalau kita biasanya kalau kita masuk ke circle ini terus ternyata circle ini toxic, kayak harus sama dan ketika kita nggak ada di situ, kita dirasani kayak gitu, digibahin, itu juga termasuk bullying Mbak. Itu termasuk di sosial juga. Terus nanti kalau dia bikin story sindir-sindir, itu kan berarti juga masuk di bullying secara cyber ini tadi. Dan itu ya kita keluar aja dari circle yang toxic itu tadi, kita menjaga kewarasan kita. Itu banyak banget sih Mbak di kampus, mungkin juga banyak mahasiswa yang merasakannya. Iya sih, soalnya lama-kelamaan itu juga udah kayak tradisi begitu loh. Kadang tuh kayak yang ngebully tuh bener-bener dia nggak sadar kalau ternyata dia tuh nyakitin hati begitu. Iya, betul. Makanya bagaimana cara kita benar-benar menjaga perkataan, perilaku. Kita kan juga nggak tahu mental orang itu seberapa kuatnya. Jadi di situ kita benar-benar harus menjaga diri sendiri sih, menjaga perkataan, perilaku kita, biar kita nggak menyakiti orang lain kayak gitu. Iya, dan kadang itu setiap orang kan sudah kebawa dengan permasalahan yang ada di keluarga ya Mbak ya. Entah itu keluarganya ada yang kayak bertengkar seperti itu, kan juga mempengaruhi psikologi anak. Nah itu gimana Mbak? Ataupun ada keluarga yang justru malah mengekang anak, mungkin dengan memberikan patokan-patokan besok harus menjadi ini, harus pandai dan sebagainya. Itu tuntutan yang diberikan keluarga ke anak itu juga
pengaruh besar juga sih Mbak ketika anak tidak dapat menggapai. Jadi di situ ada ketakutan moral. Jadi kayak dia itu takut kalau tidak sesuai norma yang diberikan keluarga itu tadi. Jadi di situ dia pasti kalau di salah satu teorinya tokoh psikologi itu dia pasti adanya perlindungan untuk diri sendiri. Namanya itu defense mechanism. Di situ dia melakukan itu kayak pembelaan untuk diri sendiri kayak gitu. Oke, nah untuk anak yang mengalami di keluarga broken home itu kayak gimana harusnya, Mbak? Berarti dia memiliki luka masa lalu. Jadi kalau anak yang lahir dari keluarga broken home itu biasanya moodnya lebih horor Mbak daripada kita yang keluarga kita dibesarkan di keluarga yang baik-baik. Karena apa? Karena di situ kan dia juga tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kayak gitu. Biasanya kan anak broken home dititipkan ke nenek kayak gitu itu jadinya dia butuh kasih sayang dan itu lebih ekstrim perilakunya, moodnya, dan hal itu juga akan mempengaruhi perilaku-perilaku yang akan dimunculkan di masa mendatang. Semisal perilaku mencuri itu juga biasanya kita harus ketahui dulu Mbak latar belakangnya. Biasanya itu banyak yang dari anak broken home kayak kebutuhannya yang dari kecil tidak terpenuhi dari orang tua, jadi dia akan menuntut kebutuhan-kebutuhan itu dengan melakukan itu tadi tindakan menyimpang dengan mencuri gitu. Itu juga di latar belakangi broken home tadi. Dari faktor keluarga begitu ya Pak. Namun ini juga bisa melalui faktor-faktor lingkungan seperti kadang itu body shaming itu Mbak. Nah itu tuh kayak gimana, apalagi kita sebagai perempuan tuh kayaknya yang korban yang paling sering ya. Iya, masalah entah itu porsi badan ataupun kulit dan sebagainya tuh kayak gimana? Karena itu adanya itu Mbak standarisasi kecantikan di Indonesia. Di Indonesia itu kan biasanya ada standar cantik itu harus putih, langsing, cantik kayak gitu. Dan padahal perempuan itu cantik semua Mbak. Dia walaupun dia dengan body yang lebar atau apa itu ya not bad gitu loh. Dia tetap dia juga pantas untuk dihormati, dia juga pantas untuk dihargai. Kenapa sih harus body shaming kayak gitu? Nah, mungkin ada saran buat kita yang perempuan ketika mengalami body shaming tersebut harus kayak gimana? Ini pentingnya penyaringan Mbak. Jadi gini, ketika orang dengan menilai kita, mengkritik kita, ya diterima saja, apapun itu diterima saja. Namun kita di situ juga ada proses penyaringan di mana kalau kata-kata itu relate, maksudnya pantas untuk kita perbaiki, untuk kita evaluasi itu baik ya kita lakukan. Tapi ketika kritik itu tadi ternyata hanya menjatuhkan kita, ya kita buang gitu. Jadi di situ kita harus menerima. Dan mungkin untuk garis besarnya Mbak, gimana sih caranya kita untuk mensehatkan mental kita? Mungkin harus pergi ke psikiater atau pergi berlibur mungkin, atau gimana untuk yang tahap besarnya ya, karena gangguan kan banyak sekali ya, seperti tadi juga ada bullying, kemudian juga ada faktor dari broken home seperti itu. Sebenarnya ini untuk kalau masih dalam gangguan ringan atau apa itu kita masih bisa kalau masih bisa kita kontrol sendiri itu kita kontrol dulu Mbak. Semisal kayak kita cemas, nggak tahu cemasnya apa gitu, itu kita masih bisa kontrol sendiri. Kita temukan cemasnya apa, kita evaluasi diri ketika kita mengenali emosi. Dan ketika kita kesulitan untuk mengenali emosi yang kita miliki itu, kita bisa menulis. Kita bisa tulis rasa apa yang sedang dirasakan. Dan kita juga membutuhkan tempat sampah. Tempat sampah itu untuk kita cerita. Tempat sampah itu bisa berupa orang, bisa berupa sosial media yang kita punya yang kayak di situ kita bisa meluapkan emosi. Jadinya kita nggak memendam emosi. Soalnya kalau kita terus-terusan memendam itu kayak kita niup balon Mbak. Kita tiup terus menerus lama-lama kan besar dan itu kan bisa meletus. Pun meletus itu yang berbahaya Mbak.
Dan kalau sudah balon meletus, balon dari emosi itu meletus, ya kita butuh ahli untuk membersamai kita dalam proses penyembuhan itu tadi. Kita nggak bisa menangani sendiri. Berarti harus datang ke psikiater begitu ya? Biasanya kita diarahkan ke psikolog dulu. Oh, psikolog. Ya, kita dituntaskan dengan emosi-emosi yang kita punya dulu. Nanti kalau sudah kesulitan itu biasanya tergantung individu juga sih Mbak. Kalau individunya pengen langsung sembuh, biasanya itu dengan mengonsumsi obat-obatan itu tadi dari psikiater. Tapi kalau di psikolog itu kita tidak diarahkan untuk tidak diberi obat gitu. Jadi perbedaan psikiater sama psikolog di situ. Kalau psikolog itu penyembuhan dengan metode kita benar-benar fase menerima semuanya, kita merasakan, kita meleburkan emosi-emosi yang sudah terpendam. Tapi kalau di psikiater itu kita tidak ada proses kayak gitu Mbak. Kita nggak kayak konseling, kita cerita apa masalah kita, tapi kita cerita. Cuma di situ cara penyembuhannya itu lebih ke obat. Kalau yang di psikolog itu ya kita terapi dengan bagaimana kita mengulang kejadian itu, apa yang kita rasakan lagi kayak gitu. Itu di psikolog itu. Dan Mbak Niken kan dari prodi psikologi begitu ya. Ada nggak sih Mbak kayak kegiatan yang membuka praktik konseling gitu? Kalau praktik konseling itu untuk masih semester 5 ini belum sih Mbak. Karena di psikologi pun ada kode etik, di mana di situ kita itu tidak boleh mendiagnosis orang lain ataupun diri sendiri kayak gitu. Jadi benar-benar kalau kayak gitu lebih diarahkan di yang lebih ahli aja gitu. Dan mungkin yang terakhir nih Mbak, kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai teman lebih tepatnya, kalau mendapati ada teman kita yang kayaknya depresi atau mengalami gangguan gitu, apa yang bisa kita lakuin untuk mereka? Poin pertama itu diafirmasi Mbak. Jelas kalau dia depresi itu dia hanya butuh pelukan sebenarnya. Dia hanya butuh, dia itu diakui, dia itu dihargai, dia itu dapat diterima. Biasanya kalau kayak gitu mesti dia mikirnya aku gak pantas hidup, aku gak pantas di sini lagi, aku gak mau di sini, aku gak punya siapa-siapa di sini. Kayak gitulah. Itu di situ fase kita mengafirmasi, kita memberikan penguat, kita memberikan sounding positif di mana dia itu mampu, dia itu bisa, dia itu ini hal kecil yang dia lalui gitu loh. Jadinya kalau kayak gitu dia akan oh iya ya, aku ternyata tidak seburuk itu. Jadinya dia akan berpikir secara jernih dan tidak mengalami depresi yang berkelanjutan seperti itu. Namun kalau masih berkelanjutan ya nanti kita arahkan konseling. Dan pun untuk mahasiswa YIN Kediri itu ada konseling Mbak, di konseling gratis di YIN Kediri, bisa menemui beberapa dosen psikologi yang ada di Fakultas Fuda. Nanti di situ itu gratis kalau mau konseling. Untuk semua mahasiswa, tidak hanya mahasiswa psikologi. Wah, baik, terima kasih. Ya, baik Mbak Niken, mungkin bisa disampaikan pesan dan juga sarannya atas apa yang udah kita diskusikan tadi. Untuk semua mahasiswa, kalau kalian merasa capek, istirahat itu boleh. Capek juga boleh. Kalaupun untuk laki-laki dan perempuan kalian mau menangis, itu boleh banget. Itu adalah bentuk dari kalian mengeluarkan emosi. Kalian menangis itu bukan karena kalian lemah, tapi karena kalian kuat. Tetap jaga kewarasan dan semangat. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mbak Niken atas kehadirannya dan berkenan gabung bersama kita hari ini. Baik. Ya, jadi pemirsa, itu tadi yang dapat kami sampaikan, dan untuk itu saya akan memberikan kesimpulan sedikit terhadap apa yang sudah kita diskusikan tadi. Yakni memang berbicara mengenai kesehatan mental sangat perlu dan juga harus diperhatikan oleh mahasiswa. Karena memang di era sekarang ini pertemanan kita memang sudah kita sadari ini bentuknya adalah circle-circle. Nah, untuk itu bagi para mahasiswa ini harus bisa menata dirinya. Kalau memang tidak cocok di kumpulan circle tersebut dengan gaya hidupnya, maka tidak apa jika harus keluar
dari situ. Maka sekali lagi kita sebagai mahasiswa harus benar-benar memperhatikan kesehatan mental kita agar bisa lebih baik lagi, apalagi dalam pembelajaran dan juga berkarya untuk kedepannya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semoga informasi tadi bermanfaat buat kita semuanya. Maka untuk itu tetap saksikan Dikma, Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Saya Sinta Nurma beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.